Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak insyaallah. Tapi para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Al-Ustaz Abu Islama Imanuddin LC.MA hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab fikih keluarga. Dan alhamdulillah ini adalah kajian perdana kita pada pembahasan kita pada kitab kali ini, yaitu kitab fikih keluarga. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV untuk berinteraksi atau bagi yang ingin bertanya seputar permasalahan fikih mengenai fikih keluarga bisa melayangkan pertanyaannya melalui telepon secara langsung dengan nomor 0811 900 7912 ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah dilayangkan akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair, insyaallah taala. Jazakumullah khairan. Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Dzikruhu atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu, nikmat amal saleh, nikmat kita berukhuwah, serta nikmat kita senantiasa berada di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengan nikmat-nikmat ini kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya dan kehidupan kita kedepannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sampaikan salawat serta salam untuk Nabi yang mulia, qudwah umat manusia dan manusia yang terbaik di atas muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim ajma'in, serta siapa saja yang dari umatnya mengikuti manhaj yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa kita mengikuti jalan hidup yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita di atas muka bumi ini akan diberkahi oleh Allah manakala kehidupan kita dibangun di atas agama yang hak, di atas agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibangun di atas ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal saleh. Karena tidaklah satu ibadah yang kita lakukan apabila ibadah itu tidak dibangun di atas ilmu yang benar, ya, di atas ilmu yang hak, ilmu yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rusaknya amal kita itu akan jauh lebih besar daripada kebaikan yang bisa kita raih. Termasuk dalam soal kita berumah tangga atau berkeluarga. Maka ini harus ada fikihnya. Ya, harus ada fikih tentang bagaimana kita membangun rumah tangga yang islami, rumah tangga yang berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena permasalahan berumah tangga ini adalah permasalahan yang secara fitrah Allah telah tanamkan ya dalam jiwa setiap manusia, memiliki rasa suka kepada lawan jenisnya, yang kemudian dari rasa suka itu kemudian ingin ada kebersamaan. Dan dalam hal ini kita mendapati tidak ada syariat yang lebih sempurna membimbing manusia dalam membangun mahligai rumah tangga itu kecuali agama Islam. Akan sangat bertolak belakang jika kita sebagai seorang muslim yang kita tahu bahwa Islam memiliki syariat yang agung, syariat yang dicontohkan juga oleh para manusia-manusia terbaik dari para nabi dan para rasul. Bagaimana kemudian dalam membangun rumah tangga itu lalu kemudian kita mengambil keteladanan itu bukan dari Rasul dan juga bukan dari para sahabat. Kita berdapati banyak orang yang membangun rumah tangga itu berdasarkan contoh-contoh yang tidak islami, atau contoh-contoh yang hanya sekedar kekaguman-kekaguman sesaat dari tokoh-tokoh dunia misalkan, atau dari ya tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara umum. Padahal Islam memiliki syariat yang mulia. Bagaimana Islam, salah satu maqasid asy-syariah, ya, tujuan adanya syariat Islam itu adalah hifdzu an-nasl, yaitu menjaga ya keturunan. Bahwa manusia itu secara fitrahnya akan terus berkembang di atas muka bumi ini. Dan ini sudah kita secara nyata, yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam Allah ciptakan, lalu kemudian berpasangan dengan Hawa
Dan ini terus kemudian berkembang hingga saat ini. Karena memang ini fitrah yang ada pada diri manusia yang itu tidak akan berubah. Bahwa manusia itu akan terus berkembang, memakmurkan di atas muka bumi ini. Agar kemudian terbangun dengan baik mahligai rumah tangga, kebersamaan antara seorang laki-laki dengan perempuan dibangun dalam satu ikatan, maka tidak ada yang mengikat itu semua kecuali agama Islam membimbing, ya, dari mulai sebelum mereka berkeluarga sampai kemudian pada saat mereka sudah menjalani rumah tangga, bahkan barangkali bagaimana kemudian rumah tangga itu dibangun hingga, ya, membawa mereka dan juga anak-anak mereka ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak ada, ya, atau bahkan syariat yang sempurna yang memiliki visi membangun rumah tangga yang mulia, rumah tangga yang agung, rumah tangga yang jauh ke depan itu adalah kecuali dengan syariat agama Islam. Dan inilah salah satu bukti kesempurnaan agama kita membimbing bagaimana berumah tangga ini. Berkenaan dengan tujuan kita dalam membangun rumah tangga ini, yaitu adalah dengan mengembangkan manusia di atas muka bumi ini, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, jelaskan misalkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Asy-Syura ayat 49 dan juga ayat 50. Ketika Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Artinya langit, bumi dan seluruh makhluk ini adalah milik Allah Jalla wa Ala, termasuk apa yang ada di atas muka bumi itu, yaitu kita manusia yang terdiri dari laki dan perempuannya. Kita ini adalah milik Allah Jalla wa Ala. Dan ketika seorang laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menciptakan manusia terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Yakhluqu ma yasha. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki. Bukan kehendak kita. Allah menciptakan kita atas kehendaknya, bukan kehendak yang lain. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan makhluk-makhluk di atas langit, Allah menciptakan makhluk di bawah langit, Allah menciptakan makhluk di atas bumi ini, termasuk manusia, ya, laki dan perempuannya. Maka yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Bukan kita yang menghendaki sebagai manusia. Ini harus kita fahami dalam masalah kita membangun rumah tangga ini. Kita ini tercipta oleh Allah Jalla wa Ala. Kita tercipta sebagai laki-laki, seseorang tercipta sebagai perempuan. Yakhluqu ma yasha. Ya, Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki. Ketika kemudian mereka disatukan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, dalam sebuah ikatan yang nanti akan kita bahas tentang bagaimana memulai proses membangun sebuah rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah terjalin sebuah ikatan yang itu benar secara syar'i, maka secara fitrahnya Allah Jalla wa Ala juga akan mengkaruniakan kepadanya beberapa hal. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak keturunan dari jenis perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur.
Dan Allah juga akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari pasangan laki dan perempuan, yaitu anak-anak laki-laki. Jadi permasalahan rumah tangga yang dibangun dengan sebuah ikatan pernikahan itu, lalu kemudian dia memiliki anak perempuan, itu juga atas kehendak Allah. Lalu kemudian Allah berikan juga kepadanya anak laki-laki, itu juga atas kehendak Allah. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka anak-anak yang berpasangan juga. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan dalam satu keluarga. Tapi ada juga yang yaj'alu wa yaj'alu may yasha'u aqima. Atas kehendak Allah juga. Ya, Allah menjadikan kepada siapa yang Allah kehendaki itu, dia tidak memiliki anak. Ya, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menghendaki siapa yang Allah kehendaki itu, orang itu tidak memiliki anak keturunan. Lalu di akhir ayatnya, ketika kita melihat tadi ayat di 49, Allah katakan memulainya, lillahi mulkus samawati wal ardh, bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Di akhir ayatnya, ayat ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu alimun qadir. Dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui keluarga ini diberikan anak keturunannya semua laki-laki. Allah maha mengetahui semua anak perempuan anaknya diberikan semua anaknya perempuan. Allah juga maha mengetahui bahwa satu keluarga diberikan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ada juga Allah Jalla wa'ala maha mengetahui seseorang ini di dunianya dia tidak dikaruniai anak. Innahu alimun qadir. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa memberikan kepada keluarga ini anak, baik laki atau anak perempuan, atau kedua-duanya diberikan, atau Allah juga maha berkuasa untuk tidak memberikan kepada pasangan ini seorang anak. Maknanya adalah apa? Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah tangga ini adalah harus memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci kita ketika kita ingin membangun rumah tangga yang Islami itu adalah rumah tangga yang dibangun di atas ikatan yang sangat kuat antara kita manusia di atas muka bumi ini dengan Allah Jalla wa'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak bisa kita lepas dari pengetahuan Allah Jalla wa'ala, dari maha kuasanya Allah Jalla wa'ala. Inilah yang membedakan antara seorang muslim kemudian dengan di luar muslim ketika dalam membangun rumah tangga. Bagaimana kemudian kita mendapati bahwa kita ingin di awal kita mengakui sebuah pengakuan bahwa Islam atau kita mengakui bahwa semua atas kehendak Allah Jalla wa'ala, tapi kemudian dalam perjalanannya kita lari dari syariat Allah Jalla wa'ala. Inilah yang kemudian menjadi sebab seseorang membangun rumah tangga itu kemudian ada sesuatu yang memalingkan kita dari jalan Allah, dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jalinan rumah tangga itu tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun antum berada, bahwa ikatan yang kuat dalam menjalin rumah tangga ini menjadi sebuah keharusan yang kita sebagai seorang muslim harus mengokohkan niat kita dalam bangun rumah tangga ini agar kita ini bisa terus mengikatkan diri kita, kebergantungan kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah lah yang akan terus membimbing kita.
Bagaimana cara mengikatkan mahalika rumah tangga kita ini? Maka harus diawali dengan ilmunya. Tidak diawali dengan bagaimana mendatangkan kemurkaan Allah. Karena saat ini banyak sekali keinginan kita membangun rumah tangga yang baik, tapi diawali dengan apa? Diawali dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan yang disebut dengan budaya pacaran di antara kita, jadi tradisi dan kebiasaan di masyarakat muslim, itulah awal dari apa? Awal dari ketidakbaikan. Awal dari sebuah kerusakan dalam membangun rumah tangga itu. Bagaimana mungkin kemudian kita minta dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala, tapi kemudian kita mengawalinya dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka fikih berkeluarga itu di dalam Islam, ya, bukan saja ketika seseorang itu sudah menjalin rumah tangga, tapi justru dimulai ya pada saat kita akan memasuki wilayah rumah tangga. Dari usia kita yang cukup, memiliki kemampuan kita untuk menjalin rumah tangga, maka dari situlah ya kita akan memulainya. Menjaga diri kita, adab-adab sebelum kita membangun rumah tangga yang dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapati dalam Al-Quranul Karim bahwa berumah tangga ini itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Sungguh telah kami utus para rasul sebelummu, wahai Muhammad. Waja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka pasangan dan juga anak keturunan. Artinya bahwa rumah tangga ini adalah satu syariat yang dilakukan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul membangun rumah tangga mereka di atas keridhaan Allah Jalla wa'ala. Dan ini merupakan fitrah manusia secara umum. Tapi kita sebagai seorang muslim wajib bagi kita mengikuti keteladanan yang Allah perintahkan kepada kita untuk meneladani para nabi dan para rasul. Terutama dalam masalah pernikahan ini. Dalam masalah rumah tangga ini. Untuk itu dibenci sebenarnya dalam syariat Islam orang meninggalkan pernikahan tanpa ada uzur yang dibenarkan secara syar'i. Sebagaimana kita dapati misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi." Datang ya 3 orang dari sahabat Nabi kepada atau ke rumah istri-istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita betapa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, orang yang atau generasi yang sangat cinta kepada kebaikan.
Tidak ada kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan para sahabat itu sabaquna ilaih. Mereka bersegera ingin melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Mereka ingin menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam seluruh sisi kehidupannya, termasuk dalam masalah ibadah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka datang kepada keluarga Nabi dan bertanya bagaimana ibadahnya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika sudah dikabarkan kepada para sahabat yang datang ke rumah istri Nabi, lalu dikabarkan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seperti ini dan seperti itu. Faqalu, apa kata para sahabat ini? Mereka seakan ka'annahum taqalluha. Mereka seakan-akan menganggap bahwa dirinya sangat terbatas sekali melakukan kebaikan. Mereka merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Jika kita melihat bagaimana ibadahnya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mengatakan wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan kita ini? Padahal qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sungguh bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Dan ini adalah bukti ismatun Nabi. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesalahan dan dosa. Namun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh istri beliau, Rasulullah beribadah seperti ini dan seperti ini. Dikabarkan Rasulullah salat malam, Rasulullah juga berpuasa, Rasulullah juga mengurusi rumah tangganya. Maka apa? Faqala ahadum, salah satu dari tiga sahabat tadi mengatakan, amma ana, adapun saya, fa ana usolli al-laila abada, saya akan sholat malam selamanya. Artinya mulai malam itu akhir, adapun yang lainnya asumud dahra wala uftir, tak akan terus sepanjang hari itu berpuasa, dan sepanjang hari itu akan berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi, terus seperti itu. Ana asumud dahra wala uftir, dan saya tidak akan berbuka puasa. Wa qala akhir, yang lainnya apa? Ana a'tazilun nisa, saya akan meninggalkan wanita. Artinya apa? Saya tidak mau diganggu ibadah saya oleh wanita. Fala atazawwajun abada, saya tidak akan menikahi wanita selamanya. Artinya ketika mereka melihat dan bertanya bahwa Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam ibadahnya sangat-sangat luar biasa, salat malamnya, puasanya, maka mereka kemudian mengatakan, saya tidak akan saya akan salat malam selamanya, saya akan puasa selamanya, dan saya tidak akan menikah, saya akan meninggalkan wanita. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan pada para sahabat, antumul ladina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dari kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka puasa. Wa usalli wa arqud,
Aku pun sholat malam dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa min. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnah ini, ya maka falaysa minni, maka itu bukan dari golonganku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, berdasarkan hadis ini, bahwa nikah itu adalah bagian daripada sunnah para nabi dan para rasul, yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita kecuali karena ada uzur syar'i. Ya, karena ada uzur syar'i. Mungkin seperti ketika seseorang yang terfitnah karena sebab misalkan sesuatu di dunia ini, sampai kemudian dia hidupnya selamanya berada di dalam penjara. Yang kalau dia menikah maka dia akan tentunya banyak melakukan kezaliman kepada istrinya dan juga barangkali kepada anak-anaknya, maka ya dia mencegah dirinya untuk tidak menikah. Atau misalkan dia karena sakit, yang kalau dia menikah maka akan banyak mendapati keterbatasan dirinya, baik dalam mendidik keluarga atau dalam mencari nafkah untuk keluarga, sehingga mungkin khawatir menzalimi istri dan anaknya, maka dia tidak menikah karena sakit yang sedang ia derita. Karena uzur-uzur syar'i inilah sehingga apa? Dia meninggalkan pernikahan karena ada uzur. Dia tidak membangun rumah tangga, tidak menikah karena ada uzur syar'i. Tapi bagian tidak memiliki uzur syar'i seperti ini, maka apa? Ini ya dianjurkan untuk mengikuti sunnah para nabi dan para rasul, dan ini merupakan fitrah kita untuk menikah. Bahkan bisa saja bahwa hukum pernikahan yang ini awalnya menjadi sunnah, ya, pernikahan yang awal hukum menjadi sunnah muakkad bagi kita, yang itu sesuai dengan fitrah yang ada pada diri kita, dan itu yang telah disunnahkan oleh para nabi dan para rasul, bisa berubah hal itu menjadi wajib. Sebagaimana dijelaskan ya oleh para ulama, wa yajibu 'alal qadiri 'alaihi idza khashiya 'ala nafsihi al-'anata li'anna az-zina haramun wa kadzalika ma yuaddi ilaihi wa ma huwa muqaddimatun lahu faman khashiya 'ala nafsihi al-wuqu'a fi hadha wajib 'alaihi raf'uhu an nafsihi fa in kana la yandafi'u illa bin nikahi wajaba 'alaihi dzalik. Ya, di sini dikatakan wajib bagi orang yang mampu untuk menikah, dan apabila dia khawatir terjadi sebuah perzinahan baginya, karena sesungguhnya zina itu haram, dan sesuatu yang menyampaikan kepada zina ini ataupun kepada sesuatu yang bisa menyebabkan jatuh kepada keharaman ini, maka wajib baginya meninggalkan, ya, atau wajib baginya menghilangkan kekhawatiran ini. Apabila kekhawatiran kita terjebak kepada perzinahan ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menikah, maka menikah itu pun wajib bagi. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum pernikahan yang pada awalnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam syariat kita untuk menjaga diri kita, tapi apabila orang itu telah mampu menikah dan khawatir kalau tidak menikah dia jatuh kepada keharaman zina atau sesuatu yang menjadi seseorang akan terjebak kepada perzinahan seperti pacaran tersebut, apabila dia tidak mampu menghilangkannya, ya, dengan berpuasa dan lainnya, maka kecuali dengan pernikahan, maka nikah itu menjadi wajib bagi. Tapi waman ajaza 'anin nikahi wa huwa fihi raghibun. Tapi barang siapa yang mendapati dirinya
keterbatasan untuk menikah. Wa huwa fihi raghib, padahal dia sendiri ingin menikah, tapi dia mendapati dirinya lemah untuk menikah itu, adanya kekurangan-kekurangan pada dirinya. Seperti misalkan biaya pernikahannya, ya, atau barangkali dia dalam keadaan kurang sehat misalnya. Maka fa'alaihi bis-shaum, maka baginya disunahkan untuk banyak berpuasa. Sebagaimana hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, ya, wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar syabab, ya ma'syar syabab, duhai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu dari kalian untuk al-ba'ah, yaitu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangannya, wa ahsanu lil farji, dan juga bisa menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya berpuasa atau perbanyak baginya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, berpuasa itu dia memiliki apa? Ya, memiliki kendali. Artinya para sahabat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang harus dibangun oleh kita, karena ini bagian daripada sunnah yang telah dilakukan oleh seluruh para nabi dan para rasul, yang kemudian mereka dalam jalan rumah tangga itu, kemudian Allah Jalla wa'ala mengkaruniakan kepada mereka anak keturunannya. Ada yang melanjutkan estafet daripada dakwahnya ayah mereka, itu para nabi dan para rasul, kepada umat manusia, memberikan contoh dan keteladanan yang baik mereka. Inilah saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syariat Islam sangat menganjurkan, ya, kepada kaum muslimin untuk berkeluarga, dan tidak suka, ya, jika memang tidak ada uzur syar'i lalu kemudian dia membujang. Ya, tidak suka Islam ini ada umatnya yang membujang jika memang tidak ada alasan syar'i. Ya. Namun ketika ada alasan syar'i, ya, maka boleh baginya, karena memang dia sebenarnya siap untuk menikah, tapi karena ada alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka dia menunda pernikahan tersebut, bahkan barangkali sehingga akhir hayatnya dia pun tidak menikah. Nah, ini tentunya berbeda. Di sebagian budaya-budaya di luar Islam yang kita dapati bahwa mereka menjadikan pernikahan itu bukan sesuatu yang penting. Ya. Banyak sekali yang sudah menjadi budaya di masyarakat tertentu di luar agama Islam, ya, menjadikan pertemuan antara laki dan perempuan itu satu hal yang biasa, tidak diatur, bahkan lebih cenderung itu merupakan, ya, hukum binatang yang diterapkan oleh mereka. Tidak ada kesucian diri dari laki-laki maupun tidak ada kesucian diri dari kaum wanita. Tidak jelas keturunan-keturunan mereka.
Ya. Nah, dari sinilah Islam mengajak umatnya untuk kembali kepada syariat Allah Jalla wa'ala. Ya, agar umat manusia ini berkembang dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang dikehendaki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan umat yang hidup sebagaimana layaknya binatang. Bukan umat manusia yang hidup ya sebagaimana manusia yang tidak memiliki adab. Akan tetapi Islam bangun adab, tradisi, dan juga yang sesuai dengan fitrah yang ada pada diri manusia, yang memiliki kecemburuan antara satu dengan yang lainnya, yang kecemburuan untuk apa? Menegakkan agama Allah Jalla wa'ala, kecemburuan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala melalui ikatan pernikahan yang benar yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana untuk melangkah kepada sebuah pernikahan? Ya, bagaimana kemudian kita membangun mahligai rumah tangga tersebut hingga kedepannya menjadi keluarga ya yang diharapkan keluarga ini mendapatkan keberkahannya. Keluarga ini mendapatkan bimbingan kebaikan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tentu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum melangkah kepada pernikahan dan juga membangun rumah tangga di atas pernikahan yang benar, maka segala sesuatu harus didasari dengan ilmunya. Masing-masing dari kita memahami betul apa yang disebut dengan pernikahan dan apa yang membuat kita ini menikah. Lalu bagaimana cara kemudian kita ini terbimbing pernikahan kita ini dengan secara baik, dan bagaimana apabila kemudian kita sudah membangun rumah tangga itu, apa hak-haknya sebagai suami dan apa hak-haknya sebagai istri, dan apa kewajiban suami serta apa kewajiban istri. Inilah bagian daripada yang tidak bisa terpisahkan dalam membangun sebuah rumah tangga. Karena terkadang kita dapati di masyarakat itu banyak yang belum paham ya bahwa kewajiban suami seperti apa, kewajiban istri seperti apa, haknya apa. Yang kita khawatirkan dalam rumah tangga ini, kita salah menuntut hak padahal kewajiban kita tidak ditunaikan. Sehingga akan terjadi apa? Ketimpangan dalam membangun rumah tangga tersebut. Ya. Kita tidak paham kewajiban kita seperti apa, tapi kita kemudian menuntut haknya. Ya. Bahkan sebagian kemudian yang penting kewajiban saya memberikan nafkah misalkan bagi seorang suami. Kalau sudah memberikan nafkah, ya, itu dikiranya cukup uang yang disebut dengan nafkah tersebut. Lalu kemudian setelah itu merasa sudah selesai. Lalu kemudian dia menjadi raja di dalam rumah tangga tersebut. Ya. Apa yang dilakukan oleh suami di luar rumahnya itu tidak perlu istri untuk apa? Memberikan nasihat kepadanya misalkan. Tentunya tidak demikian. Bahwa rumah tangga yang dibangun seluruhnya harus didasari dengan ilmu, baik dari pihak lakinya maupun dari pihak perempuannya. Untuk itulah bahwa yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana masing-masing dari kita memilih pilihan yang terbaik. Bagaimana cara memilih wanita sebagai calon istrinya itu dengan baik, dan bagaimana wanita memilih calon suaminya dari laki-laki yang baik. Islam memberikan bimbingan seperti ini, yang kalau kemudian kita jalankan, insya Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin
mencari yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang terbaik menurut apa? Menurut logika kita sebagai manusia. Karena Islam dibangun di atas dalil, Islam dibangun di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dibangun di atas logika-logika kita, apalagi perasaan-perasaan kita. Sehingga bagi orang tua kita harus memahami betul. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan harus memahami betul kepada siapa anak kita ini akan diserahkan untuk dinikahkan. Apa pertimbangan kita menikahkan anak kita, anak perempuan kita kepada laki-laki seperti apa? Pertimbangannya seperti apa? Nah, inilah yang harus kita pahami dalam membangun rumah tangga. Saudaraku para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dalam bab ini insyaallah kita akan terus mengkaji pelajaran kita melalui fikih usrah atau fikih berkeluarga ini, sehingga kita paham betul sebelum kita membangun rumah tangga ini kita betul-betul memiliki ilmunya dan kesiapan ilmunya, sehingga ketika rumah tangga itu dibangun oleh kita, maka insyaallah tabaraka wa taala rumah tangga ini akan terus mampu kita lalui, meskipun kita paham betul bahwa dalam bahtera rumah tangga itu kita tetap akan ada angin-angin atau badai yang akan senantiasa mengombang-ambingkan kehidupan rumah tangga kita. Tapi ketika dibangun di atas ilmu, dibangun di atas agama Allah Jalla wa'ala, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala rumah tangga kita ini akan kokoh, rumah tangga kita ini akan bisa berlayar dengan sebaik-baiknya hingga kita mengakhiri kehidupan dari dunia ini menghadap Allah Jalla wa'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian perdana kita dari Fiqhul Usrah. Ya, semoga dari apa yang sedikit bisa kita sampaikan ini memberikan manfaat, dan insyaallah tabaraka wa taala pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita memilih pasangan kita, baik seorang calon istri, seorang wanita memilih calon suaminya, dan seorang suami memilih calon istrinya. Apa yang pertimbangan yang harus kita lakukan? Maka kita melihat dari bimbingan sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian perdana ini sebagai muqaddimah dalam pembahasan ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para jamaah sekalian, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kita kembalikan kepada studio. Tafadhal. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan mukaddimahnya di awal pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan itulah tadi, semoga pembahasan pada pagi hari ini bisa memberikan kita wawasan dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tapi para pemirsa Hasan TV, kembali lagi kami ingatkan, kami mengajak para pemirsa Hasan TV untuk berinteraksi secara langsung, bisa melalui nomor telepon 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 081190079113. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Ustadz, mungkin sambil menunggu penelpon interaktif yang masuk, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bismillah. Warahmatullah, tafadhal. Ustadz, saya single parent dengan 2 anak. Saat ini sedang dalam proses ta'aruf. Ada kekhawatiran di saya, bagaimana kalau ikhwan ini nantinya tidak dapat menerima anak saya dengan baik. Semisal, ketika menikah saya harus patuh pada suami. Jika suami meminta saya dibawa pindah dari rumah tapi hanya ingin membawa saya sendiri, bagaimana ya Ustadz? Bolehkah saya mengajukan syarat di awal bahwa saya harus bawa anak-anak saya?
Jika ketika menikah dia memutuskan lain bagaimana? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bertanya, semoga Allah ya memberikan keistiqomahan kepada Ibu dan juga kepada kita semuanya. Permasalahan ini ada permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita, dan tentunya bahwa permasalahan ini harus difahami betul bagaimana seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita yang dia memiliki anak, lalu kemudian dia hanya mau membawa wanitanya saja, tapi anaknya kemudian ditinggalkan. Pertanyaannya itu adalah, siapa yang akan mengasuh anak ini? Ya, siapa yang akan mengasuh anak ini? Karena anak ini tentunya kewajiban ibunya juga untuk mendidik, membimbing, gitu ya. Bahwa tentunya bahwa seorang laki-laki ketika dia punya akad, dia untuk punya niat, punya azam untuk menikah dengan seorang wanita yang single parent ini, gitu ya, atau yang janda, misalkan baik karena kematian atau karena cerai hidup, maka tentunya konsekuensinya itu adalah juga harus ya dia memperhatikan apabila memang anak ini ya itu dibawa ya ikut serta sama ibunya, maka ketika seorang laki-laki ingin menikahi wanita yang memang sudah memiliki anak ini, itu sudah otomatis dia kewajiban juga untuk apa? Untuk mendidik anak bawaan dari istrinya. Ya. Dan ini kewajiban, karena kalau tidak bagaimana mungkin kemudian seorang ibu akan menelantarkan anaknya. Ya. Atau misal menelantarkan ini banyak beberapa hal, misalkan contoh bahwa mungkin seorang laki akan mengatakan kan bisa dititipkan kepada neneknya gitu. Ini bukan masalah menitipkan 1 hari 2 hari, tapi ini adalah apa? Ya, bagaimana mungkin menitipkan pendidikan anak? Bukan hanya anak ini sebagaimana dia barang hanya disimpan begitu saja, tapi anak ini perkembangannya harus apa? Harus terus diperhatikan. Ya, dia harus terus dibimbing. Ya, dibimbing ilmunya, dibimbing ibadahnya, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, bagaimana mungkin kemudian ada seorang laki-laki yang ini ingin menikahi seorang wanita, tapi hanya wanitanya yang mau, tapi kemudian tidak mau bertanggung jawab dengan anak yang dibawa oleh wanita ini? Saya kira ini tidak baik. Ya. Tidak baik seperti itu. Jadi ketika kita menikahi seorang wanita yang membawa anak, memang anak ini ikut bersama ibunya, maka itu konsekuensinya. Kita dapati misalkan Abu Salamah ketika wafat, ya radhiyallahu anhu wa ardahu, maka Ummu Salamah ini membawa anaknya yaitu Umar bin Abi Salamah di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang sangat nyata, saya kira di hadapan kita, bahwa Umar bin Abi Salamah yang saat itu masih belia ikut serta di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul menikahi ibunya, yaitu Ummu Salamah. Lalu kemudian saat berada di hidangan makan, ya Umar bin Abi Salamah ini kemudian dia tangannya ya mengambil makanan itu dengan tangannya ke sana kemari, gitu ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu langsung mengajarkan, ya gulam, samillah, ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Ya, ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Wakul biyaminik, makanlah pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat darimu. Ini kan pendidikan. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah bukan hanya Ummu Salamahnya saja, ya, yang dibawa oleh Rasul, tapi juga anaknya. Lalu dan itu dididik dengan baik. Itulah keteladanan yang sempurna bagi kita sebagai umatnya. Ya, maka kalau menurut kita, ya, bahwa kalau memang ada yang saya mau menikah dengan Anda, ya, yang single parent dengan seorang ibu, misalnya janda ini, lalu kemudian saya hanya mau kamu saja, tapi saya tidak mau membawa anak kamu ikut saya kira itu tidak bijak. Hatta kalaupun pakai syarat-syarat di awal seperti itu tidak baik ke depannya. Ya, carilah laki-laki yang baik, ya, laki-laki yang memang mau menerima kita dengan anak-anak kita,
Bukan hanya soal nafkah saja, tapi permasalahannya ada soal pendidikan, pembinaan kepada anak kita. Saya kira rumah tangga yang dibangun ya di atas hal yang seperti ini itu tidak membawa kebahagiaan. Karena bagaimana mungkin seorang ibu yang telah melahirkan misalkan 2 anaknya ini yang kemudian dia sayangi lalu tiba-tiba harus harus berpisah dengan anaknya karena sebab ibunya harus taat kepada suaminya. Ya, separuh hatinya tidak bersamanya dan separuh hatinya kepada suaminya, maka tidak akan berjalan maksimal. Gitu, dan tidak akan berjalan dengan baik. Ya, maka ya carilah laki-laki yang siap menerima ya konsekuensi dari sebuah pernikahan ini, ya. Jadi menikahi yang single parent ini ya plus anaknya dibawa. Ya, dari situlah kemudian bagi seorang laki-laki ini akan pahalanya banyak. Dia pahala menikahi ibunya, dia pahala juga mendidik dan menafkahi dua anaknya dari istrinya ini. Bukankah yang dalam sebuah pernikahan yang kita bangun itu adalah pernikahan yang harus mendapatkan pahala? Ya, pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang di dalamnya itu sama-sama meraih pahala yang besar. Ya, bukan ya kita hanya mau sekedar ya sekedar misalkan kayak budaya atau tradisi di luar Islam yang hanya saya mau dengan wanita ini, saya tidak mau dengan anaknya dan yang lainnya. Ini tentunya tidak baik seperti itu. Ya, jadi bangunlah rumah tangga kita ini tujuan yang pertama ini memang dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Pernikahan itu dibangun untuk meraih pahala di sisi Allah sebanyak-banyaknya, baik pahala dalam memberikan nafkah, pahala dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada keluarganya. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Denpasar. Ustadz, saya sudah menikah hampir 10 tahun lebih, namun belum juga dikaruniai keturunan. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Jazakallahu khairan. Baik. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak serta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu sekalian keluarga ya diberikan keistiqomahan oleh Allah Jalla wa ala di atas agama dan juga di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan apa yang Ibu tanyakan atau yang Bapak tanyakan, maka kita dapati bahwa sebagaimana yang tadi kita sampaikan dalam surah Asy-Syura ya ayat 49 dan juga ayat 50, kita bisa kembali lagi kepada ayat tersebut bahwa ada ya atas kehendak Allah, Allah memberikan kepada pasangan itu anak laki-laki, Allah berikan kepada pasangan itu anak perempuan saja, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki memiliki anak keturunan yang memang punya laki, punya anak perempuan juga. Tapi ada yang wa yaj'al lakum aqima, Allah jadikan kepada mereka itu aqim. Artinya dia tidak memiliki anak atau belum dikaruniai ya anak. Berkaitan dalam masalah ini kita dapati misalkan kita dapati Nabiullah Lut alaihi salam, beliau hanya dikaruniai anak-anak perempuan. Nabi Lut tidak memiliki anak laki-laki. Semua anak Nabi Lut itu perempuan semuanya. Dan Allah menghendaki bahwa Nabi Lut itu hanya memiliki anak-anak perempuan. Tapi Allah Jalla wa'ala mengkaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam semua anaknya laki-laki. Nabi Ibrahim tidak memiliki anak perempuan. Dan sudah ada contoh-contoh dari para nabi dan para rasul yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diberikan anak, ada laki-laki, ada anak perempuan. Ya. Dan ada contoh lagi seorang nabi yang dalam seumur hidupnya Allah tidak karuniakan kepadanya anak, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Nabiullah Yahya alaihi salam dia tidak memiliki anak.
Artinya bahwa permasalahan anak ini adalah permasalahan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Artinya pertama, bahwa kita tidak berkecil hati dalam masalah ini, bahwa ada maksud-maksud tertentu yang harus kita berhusnuzan kepada Allah Jalla wa'ala tentang kita belum dikaruniai anak. Bisa saja bahwa bisa jadi kita perlu merujuk ya kepada surah Nuh. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Ya, bisa kita merujuk pada surah Nuh ayat 10 ya, kemudian hingga ayat 12 misalkan ya. Ayat 10 hingga ayat 12. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, berfirman pada ayat ini, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka ya aku mengatakan, yaitu kata Nabi Nuh alaihissalam kepada apa? Kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Artinya perbanyaklah istighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Jalla wa Ala yang maha pengampun. Dengan memperbanyak istighfar ini, apa salah satu faedah dan keutamaan kita memperbanyak istighfar ini? Coba kita lihat pada ayat yang ke-11-nya. Allah katakan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Artinya Allah akan berikan ya rizki, berikan karunia yang banyak. Allah akan berikan berbagai macam apa yang diminta oleh kita. Allah akan turunkan dari langit untuk kemaslahatan kita. Dengan kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah, jika kita mendapati berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, maka istighfar itu adalah salah satu cara Allah ya untuk memberikan rizki kepada kita. Dengan cara apa? Kita banyak beristighfar kepada Allah. Dan dari sini juga faedahnya adalah apa? Bahwa yang menghalangi atau salah satu yang terhalanginya rizki itu sampai kepada kita karena banyaknya kesalahan, mungkin banyaknya dosa, atau karena ujian yang sedang Allah berikan agar kita meraih pahala yang banyak. Maka dengan beristighfar kita kepada Allah Jalla wa'ala ya, dan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan apa? Allah akan berikan kepada kita dari langit. Yursilis sama alaikum midrara. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan terus berikan kepada kalian apa? Harta dan anak-anak. Melalui faedah ini pada ayat ini, bahwa istighfar yang banyak, maka ini ada salah satu cara kita untuk meraih anak, meraih keturunan. Itu juga dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan kita memperbanyak istighfar, ya ini berarti ikhtiar maknawi kita, di samping dengan ikhtiar zahir kita. Ya mungkin ikhtiar zahir bisa kita tanya kepada dokter yang lebih ahli dalam masalah ini, bagaimana dengan ahli gizi, bagaimana dengan ahli-ahli tentang kesehatan pada tubuh kita dan yang lainnya. Tapi lebih dari itu, yang sangat dianjurkan dalam agama kita adalah bahwa istighfar itu akan mendatangkan rizki dalam bentuk materi maupun rizki dalam bentuk anak. Dan wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ya, nah ini bisa menjadi rujukan bagi kita juga ya, yang bertanya boleh merujuk kepada ya surah Nuh ayat 10, 11 dan juga ayat 12. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustadz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum itu kami mengajak lagi para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811-900-7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0811-900-7913. Tapi Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dulu saya dan istri memulai hubungan pernikahan melalui pacaran dahulu. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah setelah kami menikah. Penyesalan pacaran dahulu sekarang muncul dalam benak saya
membuat saya gelisah atas dosa-dosa saya dahulu. Pertanyaan saya, apakah dosa-dosa terdahulu saya ketika berpacaran dapat diampuni oleh Allah? Dan apa yang perlu saya dan istri lakukan sekarang, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Ikhwatal iman azani Allah. Pada yang bertanya, semoga Allah Jalla wa'ala berikan keistiqomahan kepada kita dalam beragama ini. Tentunya bahwa hal ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, dalam proses pernikahan sering kita mendapati dengan istilah pacaran yang itu diharamkan dalam agama kita, entah dalam bentuk perkenalan yang itu sebenarnya di dalam kategori ta'aruf, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang biasa sudah sampai pada tahap pacaran, kita sering berkomunikasi, lalu kemudian kita bisa terus berjalan-jalan atau yang lainnya, ya. Sebagaimana apa yang banyak menjadi budaya-budaya barat yang ada di kita, yang itu banyak diadopsi di negara kita atau di kaum muslimin, maka ini tentunya yang harus dihindari, ya, bahwa hal ini akan banyak membuat kita ini banyak dosa dan juga kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, ya, akan mengurangi keberkahan dan juga bahkan akan bisa menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Apabila hal ini sudah terjadi, tentunya bahwa ya dosa besar itu harus kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, ya, dengan pertobatan kita yang benar, bahwa apa yang pernah lalu di masa lalu kita lakukan, maka masing-masing dari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, lalu kemudian memperbaiki keadaan kita saat ini dengan mendidik diri kita untuk terus menuntut ilmu, mendidik istri kita, membimbing istri kita, dan juga apabila sudah dikaruniai anak, maka kita bina dan didik anak-anak kita untuk faham agama betul, bahwa mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita. Artinya bahwa kesalahan kita jangan kemudian berulang kepada keluarga kita saat ini. Kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu itu jangan kemudian diulang oleh kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka tutupilah wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasul. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dulu kita perbuatannya buruk, sekarang kemudian kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Yaitu apa? Kita bertobat, kita kemudian mendidik diri kita, mendidik istri kita, dan juga mendidik anak-anak kita, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Dan itu akan tamhuha. Ya, kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan dosa dari keburukan-keburukan di masa lalu. Ya. Kemudian juga jangan sampai kemudian kita putus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala, karena setan itu akan membisikkan terus. Wah, dulu kamu begini, gitu ya. Setan ini salah satu strategi setan itu adalah memberikan was-was kepada jiwa kita. Ya, orang-orang yang bertobat kepada Allah Jalla wa'ala itu bukan selesai. Jadi tobat itu terkadang di situ setan itu masuk juga melalui pintu taubat seorang manusia itu, lalu kemudian dibisikkan dengan was-was terus setiap harinya. Lalu kemudian pada akhirnya kita menangis, kemudian kita bersedih terus berlama-lama sampai kemudian kita futur. Ya, nah itulah kemudian sampai kemudian kita futur. Artinya berhenti untuk taat, lalu kemudian malah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah akan menerima pertobatan kita dan Allah Jalla wa'ala akan membimbing kita. Mintalah terus bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar hati kita ini terus kokoh. Ya, agar hati kita kokoh, ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jangan kita menyerah begitu saja, dan juga jangan terlalu percaya diri bahwa kita ini mampu karena kita sudah bertobat. Tidak, ya. Bertobat itu harus terus dilakukan oleh kita setiap waktunya,
ya, tapi kita juga terus ya berazam untuk tidak mengulangi lagi, yaitu dengan dengan membentengi diri kita dengan ilmu. Ya, semoga apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini itu bisa mengurangi atau bisa menutupi kesalahan kita di masa lalu. Demikian. Baik. Jazakumullah khairan atas penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi saat itulah pertanyaan terakhir pada kesempatan pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan lagi kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat dan insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya insya Allah. Tapi Ustadz, sebelum kita tutup pertemuan kita pada kali ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustadz. Dan juga para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa yakinlah apa yang diajarkan Islam untuk kita adalah kebaikan. Islam tidak pernah mengajarkan keburukan untuk umatnya. Islam ketika memerintahkan perintah pasti di dalamnya ada kebaikan yang ingin diperoleh oleh umatnya. Dan ketika melarang dari satu keburukan, yakinlah karena itu adalah dosa dan kemaksiatan. Dan itu juga ketika kita meninggalkannya adalah kebaikan untuk kita. Karena Islam adalah agama yang menyelamatkan diri kita semuanya dari fitnah dunia, dan juga Islam akan menyelamatkan kita dari fitnah azab neraka. Dan Islam adalah agama yang membimbing kita hingga ke surga Allah Jalla wa'ala. Maka bangunlah rumah tangga kita ini di atas dasar ilmu dan keimanan kita kepada Allah. Bangunlah rumah tangga kita ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan jangan memulai membangun rumah tangga ini dengan kemaksiatan kita kepada Allah, karena itu awal dari malapetaka yang akan diraih oleh kita. Apabila kemudian itu pernah terjadi pada diri kita, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah minta bimbingan kepada Allah agar rumah tangga yang kita bangun ini adalah rumah tangga yang membawa as-sakinah, ketenangan jiwa kita, yang terus melanggengkan kecintaan dan kasih sayang, mawaddah dan juga rahmah yang sebagaimana Islam harapkan dari kita semuanya. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada, dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita. Saya dalam penjelasan ini tentunya banyak kekurangan yang saya sampaikan. Semoga para pemirsa sekalian yang memaafkan dan juga memaklumi kekurangan diri, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri dan juga atas kejahilan dan kebodohan saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan pada Ustadz atas ikhtitam tadi. Dan baik para pemirsa Hasan TV, insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pembahasan yang sama juga, insyaallah pada setiap hari Selasa pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menonton, menyaksikan program-program Hasan TV, terkhusus juga pada pagi hari ini. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.